Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, ya, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala nikmat yang diberikan, dan tentu juga atas hidayah yang diberikan sehingga sampai hari ini kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sehingga bisa menyelesaikan bulan puasa ini dengan sangat baik, dan di tahun-tahun berikutnya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah bulan puasa. Saudara-saudara, kita sering sekali dalam situasi puasa seperti ini, setidaknya yang saya rasakan itu kita berada di dalam situasi yang sifatnya paradoksal. Ya, kenapa begitu? Karena yang pertama, ya, sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, jadi jelas sekali ya, berdasarkan ayat ini, ya, apa kita disuruh berpuasa agar kita bertakwa. Nah, secara terminologi kebahasaan, puasa itu artinya menahan diri dari segala sesuatu. Kalau menurut Prof. Hamka, ya, puasa itu artinya menahan dua syahwat. Yang pertama adalah syahwat seksual, ya, atau hasrat seksual, dan yang kedua adalah hasrat perut atau nafsu perut. Nah, oleh karena itu di dalam puasa, ya, kita dilarang melakukan dua hal. Ya, tentu di selain hal-hal yang lain, ya. Yang pertama adalah dilarang berhubungan seksual selama menjalankan puasa karena itu membatalkan puasa, dan yang kedua adalah makan dan minum. Nah, kenapa kemudian saya mengatakan kita berada di dalam situasi paradoks? Yang pertama, saudara-saudara sekalian, kita ini hidup di dalam satu apa yang sering disebut sebagai masyarakat konsumsi, ya, terutama di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonominya didorong oleh konsumsi. Maka kita akan terus-menerus didesak untuk melakukan konsumsi. Ya, sistem kapitalisme sebagaimana dikemukakan oleh Song Baudrillard, kita itu hidup kapitalisme itu hidup dari konsumsi. Oleh karena itu, ya, seluruh perangkat media, terutama iklan, itu terus-menerus manipulasi pikiran, kesadaran, ya, agar kita melakukan konsumsi. Jadi konsumsi tidak lagi menjadi sebuah kebutuhan, ya, tetapi jauh melampaui. Nah, di dalam konteks makan juga begitu. Ya, kita tidak hanya makan demi bertahan hidup, demi memberi asupan kepada tubuh agar tubuh bisa melakukan aktivitas beribadah, juga aktivitas yang lain, ya, tetapi juga kemudian makan itu menjadi sebuah kesenangan. Maka muncullah konsep yang disebut sebagai wisata kuliner. Nah, dengan makan sebagai wisata kesenangan, maka makan itu tidak ada habisnya. Nah, di dalam situasi yang seperti itulah, puasa itu menurut saya harusnya menjadi momen yang sangat penting untuk melawan hasrat konsumsi tadi. Karena dengan melawan hasrat konsumsi, menjadikan hasrat konsumsi, ya, itu puasa itu dijadikan momen untuk melawan hasrat konsumsi, maka kita akan mempunyai keuntungan dua hal, atau kita akan menyumbangkan dua hal keuntungan sekaligus. Yang pertama, sebagaimana dipesankan oleh Rasulullah, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Jadi kalau kita berpuasa, kita akan sehat. Ya, dan dunia kedokteran, bahkan para psikolog sudah banyak membuktikan bahwa puasa itu menjadi sarana untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah, lalu yang kedua adalah dengan menahan konsumsi, berarti kita menahan diri dari mengeksploitasi alam yang berlebih. Karena mengkonsumsi berarti mengambil. Itu berarti mengambil dari alam yang lebih banyak. Lalu kita membuang ke alam lebih banyak. Dan jika kita melakukan seperti itu, maka kita akan
secara perlahan mengurangi daya dukung alam. Sehingga kerusakan, ya, alam menjadi semakin lemah, ya, di dalam mendukung kehidupan manusia itu akan semakin cepat. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita harus mempunyai komitmen, mempunyai kesadaran bahwa puasa ini tidak hanya menahan makan dan minum, ya, di waktu siang dan kemudian memindah dan bahkan melipat gandakannya di waktu malam, ya, tetapi juga betul-betul mengurangi konsumsi tadi, ya, terutama di dalam melayani perut. Sehingga dengan demikian kita tidak hanya baik kepada diri sendiri, ya, karena memberi sesuai yang kita cukupkan untuk tubuh kita, tetapi juga yang paling penting kita menjadi bagian dari upaya untuk melestarikan alam ini dengan menahan diri dari konsumsi yang berlebih. Nah, saya kira ini penting sekali. Kenapa? Karena di dalam kenyataan sehari-hari puasa itu, ya, kalau kita lihat, ya, tidak menjadi momen untuk menahan konsumsi gitu, tetapi hanya memindah dan melipat gandakan. Ciri tandanya apa? Pertama, di mana-mana resto penuh, bahkan sampai malam, supermarket, pasar selalu penuh. Itu artinya apa? Puasa yang harusnya itu semuanya berkurang, itu tapi tidak terjadi. Bahkan setiap kali puasa kita selalu mendengar wacana kebutuhan pokok cukup sampai Ramadan selesai, sampai Idul Fitri. Itu artinya bahwa konsumsi kita tidak berkurang selama Ramadan. Ya, padahal salah satu tujuan, ya, selain itu saja tujuan pokoknya adalah membangun manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa itu juga secara mikro untuk menjaga diri kita dan lingkungan kita. Saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menyulut refleksi kritis di antara kita, sehingga kita bisa adil terhadap diri sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.